السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus salam penghormatan saya sampaikan kepada guru kita yang tadi telah menyampaikan tausiahnya, Ad-Da'iyah Al-Habib Hashim Al-Kaf dari Depok. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Abdurrahman bin Taha Al-Habsyi, Kiai Haji Yahya atau yang dikenal dengan Kiai Oyo, segenap jajaran pengurus DPW FPI Kabupaten Kuningan. Begitu pula tidak lupa pula segenap daripada pengurus Majelis Himmatul Aliyah, Majelis Ratib dan Maulid Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, dan tidak lupa pula salam ta'zim kita sampaikan kepada guru kita bersama Al-Habib Rifki Al-Aidrus. Semuanya para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana tadi kita sama-sama mendengar keajaiban-keajaiban dan keistimewaan yang Allah khususkan serta peruntukkan pada saat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi dijelaskan oleh Habib Hashim. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna, saudara. Enggak ada kekurangan sama sekali baginda Rasulullah. Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah basyarun lakal bashar. Beliau manusia tapi tidak sama dengan manusia lainnya, saudara. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Manusia-manusia lainnya kalau dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sehebat apapun manusia itu, setinggi apapun jabatannya, seluas apapun pengaruhnya, kalau dibandingkan dengan Rasulullah, ibarat kata Rasulullah itu adalah batu permata yakut yang begitu mulia, tiada terhingga harganya. Sedangkan manusia lainnya, siapapun dia, adalah ibarat hanya batu koral biasa, saudara. Berkontainer-kontainer batu koral, bertrak-trak batu koral, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sepotong batu yakut mutiara yang mulia, saudara. Betul? Betul? Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang manakala semua ranting-ranting pohon dijadikan pena, air di lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kemuliaan dan kesempurnaan Nabi, maka itu semua tidak akan cukup, saudara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang dikatakan oleh syair, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Ya Rasulullah, yang sholawat dikit banget nih. Makin kompak, makin banyak turun rahmat. Amin. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata ini tidak pernah melihat keindahan seperti keindahanmu ya Rasulullah. Bahkan semua keindahan di atas muka bumi, baik keindahan rupa ataupun keindahan akhlak, semuanya bersumber dari keindahan baginda Nabi besar Muhammad. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, semua perempuan dari zaman Siti Hawa sampai yaumil qiyamah tidak akan pernah melahirkan sosok yang lebih mulia darimu ya Rasulullah. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, aku pemimpin anak cucu Adam wala fakhr. Aku mengatakan ini bukan sombong-sombongan, bukan takabur, bukan bangga-banggaan, tapi tahaddusan bi ni'matillah, sebagai bentuk syukur, ungkapan nikmat Allah Subhanahu. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Nabi Adam dan semua nabi-nabi, aulia, salihin, semuanya ada di bawah bendera Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dibangkitkan di bawah bendera Rasulullah. Gak ada, saudara, gak ada yang lebih mulia dari Rasulullah. Makanya dilanjutkan sama syair, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, setiap manusia pasti ada kekurangannya. Sepintar apapun dia pasti ada kekurangannya. Betul? Secerdas apapun pasti ada kekurangannya. Betul? Sekaya apapun pasti ada kekurangannya. Betul? Setinggi apapun jabatannya pasti ada kekurangannya. Betul? Setiap manusia pasti ada kekurangannya, illa anta ya Rasulullah, kecuali engkau ya Rasulullah. Kau beda dengan manusia-manusia lainnya. Kalau kita manusia pada umumnya begitu kita ngantuk kita akan menguap, betul? Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seumur hidupnya mata ta'aba qattu. Nabi tidak pernah menguap dari Nabi lahir sampai Nabi wafat, saudara. Jangan disama-samakan. Beda.
Kalau manusia biasa begitu mereka tertidur, mata dan hatinya ikut tidur, betul? Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Beliau sendiri yang mengatakan, "Tanamu ainaya wa la yanamu qalbi," atau kama qala. Mataku boleh tidur, mataku bisa meram, tapi hatiku tidak pernah tidur, kata Rasulullah. Kalau manusia lainnya memandang hanya ke depan atau diri kiri kanan, saudara, betul? Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Beliau sendiri yang mengatakan, "Au kama qala fi hadithihi syarif, arakum min khalfi kama arakum min amami." Aku bisa melihat apa yang ada di belakangku sebagaimana aku melihat apa yang ada di depanku, saudara. Cuma Nabi Muhammad yang seperti ini, saudara. Bahkan manusia lainnya pasti pernah dihinggapi lalat, saudara, betul? Sebersih apapun orang, sebersih apapun rumahnya, pasti yang namanya manusia pernah dihinggapi lah. Susah mau cari orang yang tidak pernah dihinggapi lalat, saudara. Sadar atau tidak sadar. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seumur hidupnya, Pak Bu, dari beliau lahir sampai beliau wafat, lalat tidak pernah hinggap di kulit suci baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa kok demikian? Karena al-kainat, alam semesta tahu ini manusia suci, termasuk lalat pun tahu ini manusia suci. Aku biasa hinggap di tempat kotor, tidak pantas, tidak elok kalau aku hinggap di badannya Nabi Muhammad. Masya Allah, sampai lalat beradab sama Rasulullah, saudara. Masya Allah. Oleh karena itu ibadallah, oleh karena itu kalau saya mau bicarakan tentang bagaimana keindahan Rasulullah dan kita buka di kitab-kitab, jangankan satu malam, seumur hidup kita nggak akan pernah cukup, saudara. Dan andai kata di majelis ini saya Habib Hashim tidak berbicara apa-apa kecuali tentang keindahan Rasulullah, la kafa, maka sudah cukup keberkahan untuk majelis ini, saudara. Luar biasa. Makanya para ulama kalau nyebut nama Rasulullah dengan adab, dengan akhlak, nggak sembarangan, saudara. Betul-betul dijaga kehormatan Nabi. Tidak pernah mereka jadikan bercandaan, olok-olokan. Nggak ada satupun wali yang menjadikan Rasulullah bercandaan, saudara. Tidak ada. Luar biasa mereka ajarkan adab tentang Rasulullah. Kenapa? Karena mereka takut kalau sampai salah-salah bicara tentang Nabi Muhammad, maka yang marah bukan kita, tapi yang marah kekasihnya Rasulullah. Manusia saja kalau kekasihnya diganggu, manakala cintanya tulus, saya mau tanya, marah atau tidak? Kurang kompak, marah atau tidak? Itu manusia, saudara. Demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Kekasihnya Nabi Muhammad, Allah coba-coba menghinakan Nabi, dihinakan oleh Allah, saudara. Ketinggian magom seseorang ditentukan dengan bagaimana hubungannya dengan Rasulullah, adabnya dengan Rasulullah. Semakin tinggi adab dengan Rasulullah, maka semakin tinggi magomnya, saudara. Tapi semakin rendah adabnya kepada Rasulullah, demi Allah, tidak ada bagian dia dalam buku kewalian, saudara. Na'udzubillah min. Makanya ibadallah, dalam kesempatan ini saya akan bahas bagaimana adabnya para ulama terhadap Rasulullah. Di antara sekian banyak ulama yang mengajarkan adab kepada Rasulullah, di antara sekian banyak ulama, salah satunya adalah pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jombang. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insyaallah. Tapi sebelum saya bahas apa yang diulas oleh Kiai Hashim Asy'ari, saya mau tanya, ini kira-kira umat lanjut atau tidak? Udah jam berapa nih? Jam 12 lewat. Masih semangat? Udah ngantuk. Lanjut. Besok banyak yang mau sekolah. Masih semangat? Lanjut terus.
Betul. Saya mau dengar Kuningan, mana semangatnya? Semua angkat tangannya, takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara ibadallah, Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, beliau punya kumpulan kitab judulnya Irsyadus Sari fi Majmu' Mu'allafat Kiai Hasyim Asy'ari, dikumpulkan oleh cucunya Kiai Haji Isom Hadik. Irsyadus Sari itu ada banyak kitab di dalamnya Pak Bu. Di antara kitab yang ada di Irsyadus Sari, salah satunya adalah kitab Mbah Hasyim yang judulnya Tanbihat Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang bersifat wajib kepada mereka yang mencampur adukan maulid dengan kemunkaran, maksiat kepada Allah Subhanahu. Kenapa Kiai Hasyim Asy'ari ngarang kitab ini, saudara? Karena Kiai Hasyim melihat di zaman beliau nih, belum zaman sekarang nih, zaman edan yang makin edan, saudara. Di zamannya Kiai Hasyim Asy'ari, beliau melihat ada orang-orang yang bikin maulid. Maulid ini acara suci, berkaitan dengan sosok yang paling suci. Kesucian maulid dicampur aduk dengan kotornya kemunkaran. Contohnya, kata Kiai Hasyim, bukan kata saya, contohnya diantaranya orang bikin maulid tapi campur aduk laki sama perempuan. Saya mau tanya, yang begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Itu nggak bagus, kata Kiai Hasyim Asy'ari. Dia mencampur kesucian maulid dengan kemunkaran, saudara. Ada lagi yang bikin maulid siangnya marhabanan, tablik akbar, tausiah, sholawat, malamnya tasyakuran ngundang dangdut, saudara. Udah gitu dangdutnya dangdut koplo lagi, Mbak siangnya pola, malamnya jarana goyang. Masya Allah, yang begitu tuh sama saja seperti orang wudhu pakai air kan, kurang kompak pakai air kan, kurang keras pakai air kan. Saya mau tanya, orang wudhu pakai air kencing suci atau najis? Kurang keras suci atau najis? Suci atau najis? Bersih atau kotor? Itu nggak benar, ditegur sama Kiai Hasyim Asy'ari. Sampai beliau ngarang kitab judulnya Tanbihat Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Saudara, di dalam kitab tersebut Al-Imam Asy-Syaikh Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan ada asyra tanbihat. Ada 10 peringatan, saudara. Ada berapa peringatan? Saya nggak mau bahas satu persatu. Kalau saya bahas satu persatu awal sampai akhir itu namanya bukan ceramah, tapi pasaran. 2 hari selesainya, saudara. Saya mau bahas pada malam hari ini langsung fokus pada satu pembahasan tentang bagaimana menyebut adab, menyebutkan Rasulullah dan segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Al-Babut Tasih, bab atau At-Tanbihu Tasih, peringatan yang ke-9. Di situ Mbah Hasyim Asy'ari mengutip dari Al-Imam Subki radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau mengutip dari Al-Imam Subki dalam kitabnya At-Tawshih. Imam Subki mengatakan bahwasanya, kata Imam Subki, Imam Syafi'i fi ba'dhi nususihi, di dalam sebagian nas-nas kitabnya Imam Syafi'i, pernah suatu saat Imam Syafi'i mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis terkenal, Pak Bu. Hadis populer, yaitu hadis tentang seorang perempuan wanita yang mencuri. Kebetulan wanita tersebut adalah wanita berdarah biru. Akhirnya ada yang minta kompensasi keringanan dari Nabi. Saudara, Nabi Muhammad begitu diminta kompensasi tebang pilih masalah hukum, Nabi Muhammad marah, Pak Bu. Saking marahnya Nabi, sampai-sampai beliau mengatakan apa? Innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Apa yang menghancurkan umat sebelum kalian? Hukum tajam ke bawah, tumpul ke giliran ada orang miskin wong cilik melanggar hukum sedikit, langsung dihukum dengan alasan menegakkan hukum. Betul?
Giliran ada pejabat wong gede, orang gedean, konglomerat, triliunan nyolong lolos. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kata Nabi Muhammad, innama ahlaka man kana qablakum. Yang begini, hati-hati, yang begini yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Jangan sampai ini terjadi, saudara. Akhirnya Nabi bersumpah, wa aimallah, law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kata beliau, demi Allah, jangankan perempuan tadi, kata Rasulullah, andai kata putriku tercinta Fatimah binti Muhammad mencuri, saya mau tanya, mungkin nggak Siti Fatimah mencuri? Mustahil, saudara. Tapi Nabi jadikan contoh, Nabi jadikan perumpamaan, andai kata putriku Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku potong tangannya, saudara. Nabi pengen ngasih contoh yang paling tegas. Jangankan orang lain, putri gua hukum. Saudara, kata Al-Imam Subki, ketika Imam Syafi'i mengutip hadis ini, lau anna Fatimah binti Muhammad, hadisnya terkenal, ulama semua tahu hadis ini, saudara. Tapi Al-Imam Syafi'i begitu mengutip hadis ini, beliau nggak berani nyebut nama Siti Fatimah, saudara, takut kurang sopan. Imam Syafi'i ketika ngutip hadis ini dirubah sama Imam Syafi'i, lau anna fulanah sarakat, andai kata fulanah mencuri, saudara. Beliau nggak berani, sungkan menjadikan Siti Fatimah contoh dalam konteks yang negatif, saudara. Walaupun cuma nyebutkan, nggak berani. Kenapa? Saudara, kata Imam Subki, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i merubah nama Siti Fatimah menjadi fulanah ketika mengutip hadis ini, yang dilakukan Imam Syafi'i adalah ta'adduban, saking tingginya adab beliau, akhlak beliau, penghormatan beliau kepada Nabi Muhammad dan ahlul baitnya, saudara. Kalau Nabi yang nyebut nama Siti Fatimah wajar. Kenapa? Ayahnya, saudara. Kalau Nabi yang nyebut justru bagus, menunjukkan Nabi nggak tebang pilih, wajar. Tapi Imam Syafi'i takut kalau saya yang nyebut kurang pantas, walaupun saya cuma hikayah, cuma menceritakan apa yang disampaikan oleh Nabi, saudara. Saudara, andai kata misalkan Habib Rifki salah, ada kesalahan kecil, tahu-tahu diomelin sama ibunya, wajar atau tidak? Ibu ngomelin wajar, walaupun agak tegas sedikit, saudara. Atau guru beliau Habib Gures yang negor beliau, dipanggil ke kamar diomelin Habib Gures, wajar atau tidak? Guru bebas, guru mau ngomong apa sama muridnya, saudara, selama nggak keluar dari koridor syariat. Kalau Nabi yang negor wajar, maaf bukan negor, kalau Nabi yang ngasih perumpamaan wajar. Tapi kalau Habib Rifki salah, tahu-tahu ada jamaah negor, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk sama Habib Rifki, wajar atau tidak? Pantas atau tidak? Begitu juga ini, kata Imam Subki, Imam Syafi'i itu sampai nggak mau nyebut nama Siti Fatimah karena merasa takut nggak pantas. Kalau Rasulullah yang nyebut itu bagus, tanda ketegasan Rasulullah. Tapi kalau saya yang nyebut, takut kurang pantas. Padahal di hadis sudah ada, saking adabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara ibadallah, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian mengomentari akhlak Imam Syafi'i. Kata Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, apa kata beliau, saudara? Apa? Orang yang nggak ada adab sama Rasulullah pantas untuk kita sebut namanya seperti itu, saudara. Gak ada akhlak sama Rasulullah. Dia katakan Nabi lahirnya biasa-biasa aja, tadi dijelaskan tuh sama Habib Hasyim. Kalau Nabi lahirnya biasa aja, ngapain di mana-mana kita bikin maulid Nabi, saudara? Betul? Kenapa maulid Nabi kita layarkan? Karena memang kelahiran Nabi luar biasa. Dia katakan Nabi masih kecilnya rembes, lu yang rembes. Betul. Nyisir aja belum bisa, saudara. Kurang ajar. Apalagi dia katakan
Itu Nabi masih kecilnya demen gembala wedhus. Kon wong kuningan ro wedhus. Tahu wedhus? Kambing. Nabi masih kecil kesenangan itu gembala kambing. Andai kata ini yang paling parah nih. Andai kata dulu ada pohon jambu, maka mungkin Nabi akan nyolong jambu, saudara. Apa ini omongan apa? Apa? Kiai Hasyim lagi ajarkan bagaimana Imam Syafi'i yang ada aja beliau nggak berani sebut, saudara, karena takut kurang adab. Ini ada satu makhluk muncul, saudara, ngomong seperti itu, mengada-ngada tentang Nabi, kurang ajar. Masya Allah, saya heran ada orang yang menghina Nabi, saudara. Tapi saya jauh lebih heran lagi, penghina Nabi dibela mati-matian, habis-habisan, saudara. Betul, dibela habis-habisan, dibuka kitab sana sini, dicari pembelaan. Masya Allah, kitab-kitab Syama'il itu ada bukan buat merendahkan Nabi, tapi buat muliakan Nabi. Ngapain kau buka kitab kalau cuma buat nyari kekurangan Nabi, saudara? Betul. Gak ada adab sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, tapi kan orangnya sudah minta maaf, Beb. Udah selesai dong, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Saya mau tanya, ngomong begitu ada atau tidak? Orang keras ada atau tidak? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Udah malam. Lanjut. Masih semangat? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, orang menghina Nabi itu nggak perlu minta maaf. Kita tidak ada hak untuk memaafkan, saudara. Kita nggak ada hak buat memaafkan. Siapa kita memaafkan orang yang menghina Nabi, saudara? Orang menghina Nabi itu haknya adalah hak Allah, bukan hak manusia. Kalau ada orang yang nyolong barang Anda punya hak untuk maafkan. Ada orang yang gibah Anda punya hak untuk maafkan, saudara. Ada orang ngina saya punya hak untuk maafkan, dan itu bagus. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ada orang caci maki saya punya hak untuk maafkan, saudara. Tapi kalau ada orang ngina Rasulullah, kita nggak punya hak buat maafkan, karena urusan dia sama Allah Subhanahu. Makanya di kitab disebutkan, silakan Anda buka kitab As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul, ditulis oleh Al-Imam As-Subki, satu kitab tebal isinya tentang hukum orang yang menghina Nabi, saudara. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya orang yang menghina Nabi, manakala dia ada tujuan, ada kesengajaan memang menjadikan Nabi sebagai bercandaan, saudara, maka na'udzubillah min dzalik, hukumnya bisa keluar dari Islam, saudara. Andai kata nggak ada maksud, bagaimana? Kalau nggak ada maksud, kata Imam Ibn Hajar, tetap yu'azzar, ditakzir, diberikan hukuman, karena nggak pantas mengeluarkan kata-kata yang tidak layak untuk baginda Nabi besar Muhammad. Keluar dari Islam, jadikan Nabi lelucon, bercandaan supaya orang ketawa, keluar dari Islam, saudara. Bukan kata saya, kata jumhurul ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari sendiri muat itu dalam kitabnya, bukan saya yang ngomong, saudara. Saking tegasnya Kiai Hasyim, saking tegasnya, kata Kiai Hasyim, andai kata ada orang, beliau mengutip dalam kitabnya, andai kata ada orang menyebut Nabi sya'ar itu bahasa Arab artinya rambut, saudara. Dalam bahasa Arab tuh ada istilah tasghir, diperkecil, kosakata tuh diperkecil. Salah satu tujuan tasghir itu adalah untuk meremehkan. Kalau bahasa Arab laki-laki rojul, kalau bahasa Arabnya laki-laki rojul, itu laki-laki biasa. Tapi kalau laki-laki kecil, kuntet, bantet, rujail, saudara. Fu'ail, itu dalam bahasa Arab disebut tasghir. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, beliau menukil dari ulama, saudara, dalam kitabnya, andai kata ada orang, Pak, Bu, mohon maaf, ini bukan saya yang ngomong, Mbah Hasyim Asy'ari sekali lagi. Andai kata ada orang nyebut rambutnya Nabi syu'air, dikecilkan bentuknya, saudara, dengan tujuan merendahkan, na'udzubillah min dzalik, kata Hasyim Asy'ari, orang seperti itu maka keluar dari Islam, saudara.
Hati-hati bicara tentang Nabi Muhammad. Kau sedikit saja nyimbang Nabi Muhammad, hati-hati. Ulama tegas dalam hal ini, saudara. Ini bukan radikal. Ini kitab yang dibaca di pesantren-pesantren yang begitu isinya, saudara. Karena nggak main-main kalau udah berkaitan dengan Rasulullah. Makanya solusinya apa, Beb? Orang yang menghina Nabi Muhammad, manakala ada tujuan baik, tujuan menghina atau tujuan menjadikan bercandaan, na'udzubillah min dalik, itu orang keluar dari Islam. Hukumnya bagaimana? Hukumnya kalau keluar dari Islam dipanggil, disuruh syahadat ulang, disuruh taubat. Taubat itu bukan sekedar minta maaf atau mengatakan kalau saya dianggap salah. Nggak bisa, saudara. Itu namanya belum ngaku salah. Taubat itu syaratnya betul-betul dia janji tidak mengulangi lagi, mencabut pernyataannya, menyatakan kalau dia salah, nyesel atas apa yang dikatakan. Itu taubat, saudara. Kalau mencari-cari pembenaran itu namanya bukan taubat, saudara. Itu dijelaskan sama ulama, Pak Bu. Maka hukumnya diajak tobat. Kalau nggak mau diajak tobat, maka na'udzubillah min dalik, hukum penghina Nabi dihukum mati, saudara. Ini di Indonesia. Kami masih menghormati hukum yang ada di Indonesia. Kita nggak nuntut dihukum mati, kejauhan, saudara. Kami di Indonesia cuma menuntut supaya hukum ditegakkan penghina Nabi di penjara, saudara. Betul? Betul? Makanya kami di Front Pembela Islam kami laporkan. Busuk kami laporkan, semua penghina Nabi kami laporkan, termasuk Muafiq kami laporkan. Kenapa kami laporkan, saudara? Ibadallah, karena kami nggak pengen penghina Nabi didiamkan di Indonesia, akhirnya makin banyak penghina Nabi, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami nggak pengen kalau ini tidak diproses hukum, akhirnya umat dalam keadaan marah, umat akan main hakim sendiri-sendiri, saudara. Kami ambil langkah positif, kami laporkan dia, kami proses dia. Anda jangan suuzon, justru tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan supaya umat tidak main hakim sendiri-sendiri. Karena Nabi dihina, umat ini marah. Ada 3 hal yang nggak boleh disentuh, saudara. Kalau disentuh, umat akan marah. Allah dihina, umat marah. Al-Quran dihina, umat marah. Rasulullah dihina, umat akan marah, saudara. Betul. Kalau umat sudah marah, yang penakut akan putus urat takutnya, saudara. Kalau sudah marah berkaitan Rasulullah, yang penakut akan takut urat putusnya. Kami nggak pengen. Kami nggak pengen sampai umat main hakim sendiri-sendiri. Makanya kami laporkan, tolong Pak Polisi proses laporan kami, jangan dibiarkan begitu saja. Akhirnya kepercayaan rakyat terhadap hukum jadi menurun. Saat ini terbukti kepercayaan terhadap hukum telah menurun, saudara. Betul. Kenapa? Karena ada tebang pilih. Giliran orang ngina presiden ditangkapnya cepat atau tidak? Cepat atau tidak? Orang ngina Islam, Ade Armando sampai sekarang aman, Victor Leskodat sampai sekarang aman, saudara. Abu Janda sampai sekarang aman, Busuk sampai sekarang aman, terakhir nambah lagi dan belum ada respon sampai sekarang, saudara. Jangan pancing kemarahan umat. Oh tapi Beb, ini kan ini sensitif saja, ini gara-gara urusan ormas, beda ormas saja, beda politik saja. Saudara, kalau urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami nggak pandang ormas, saudara. Siapapun dia, kami akan proses. Bahkan andai kata, saudara, ada kader FPI, na'udzubillah min dalik, yang kepleset lisannya, maka kami akan proses dia sesuai dengan prosedur, saudara. Nggak boleh dibiarkan, saudara. Ini Nabi Muhammad. Kalau membiarkan saja tidak boleh, apalagi membela penghina Nabi. Saudara, jangan fanatik. Fanatik hanya kepada Allah, fanatik hanya kepada Rasul, fanatik kepada Islam. Jangan sampai fanatik kita kepada ormas melebihi fanatik kita kepada Rasulullah, saudara. Betul? Silahkan ikut ormas apapun itu, tapi tujuan ormas itu jadi kendaraan menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya, saudara. Demi Allah, andai kata kami memandang FPI tidak menyampaikan kami kepada ridha Allah dan Rasulnya, kami buarkan, saudara. Kami nggak butuh ormas manapun. Yang kami butuh Allah dan Rasulnya. Ormas kami jadikan kendaraan untuk cari ridha Allah dan Rasulnya. Jangan jadikan penghina Nabi, saudara. Penghina Nabi, jangan jadikan ormas di atas Rasulullah, jangan jadikan ormas di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya mau ajak umat Islam,
Mari sama-sama kita bangkit, tunjukkan kecemburuan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan, karena kalau kita semua berbicara, kita semua menyampaikan ada aspirasi dari umat, maka penghina Nabi itu akan diproses, saudara. Makanya umat Islam jangan diam, umat Islam tidak boleh mundur. Apapun yang terjadi, saudara, penghina Nabi harus dipenjara. Betul, betul. Makanya saya mau tanya, kira-kira kalau sampai penghina Nabi tidak tobat tapi tidak dipenjara, kira-kira umat Islam rela atau tidak? Kurang keras umat Islam rela atau tidak? Kurang kencang rela atau tidak? Kalau sampai penghina Nabi didiamkan rela atau tidak? Penghina Nabi dibiarkan lolos rela atau tidak? Siap seret penghina Nabi ke penjara, siap perjuangkan Rasulullah, siap perjuangkan Nabi Muhammad. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saudara, terakhir saya pengen kutip satu cerita sebagai penutup. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menceritakan dalam kitabnya Ad-Durarul Kaminah fi Ayan al-Mi'ah Ats-Tsaminah, bahwasanya saudara, beliau cerita ada dulu seorang raja dari kerajaan Mongol. Raja ini kafir dan mayoritas rakyatnya adalah kafir, saudara. Akhirnya raja Mongol ini mengadakan pesta. Di tengah-tengah pesta yang dihadiri puluhan ribu rakyatnya yang kafir, saudara, di tengah-tengah pesta berdirilah seorang pembesar kafir Mongol. Dia berpidato. Ini yang cerita bukan saya, yang cerita ulama besar Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang ngarang Fathul Bari, saudara, dalam kitabnya Ad-Durarul Kaminah fi Ayan al-Mi'ah Ats-Tsaminah. Di tengah-tengah pesta berdiri seorang pembesar kafir kerajaan Mongol. Dia berdiri, dia pidato. Isi pidatonya mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Anda tahu, saudara, begitu dia nyaci maki Nabi, nggak jauh dari dia ada anjing. Anjing yang dipakai berbuat guru, kalbus saya tiket itu anjing. Begitu Rasulullah dihina oleh orang tadi, saudara, anjing itu yang sedang diikat berontak sampai talinya putus. Akhirnya penghina Nabi ditomprok sama anjing, saudara. Akhirnya dipenjara sama orang-orang di situ, dipisah. Anjingnya diambil, diikat lagi. Penghina Nabi berhasil diselamatkan. Kali ini anjing diikat dengan ikatan yang lebih kencang. Setelah penghina Nabi tadi diselamatkan, ditegur sama orang-orang di situ. Kamu sih ngina Nabi, anjing jadi marah tuh. Gara-gara kamu ngina Nabi. Anda tahu apa jawab dia, saudara? Dengan sombong dia jawab, anjing itu marah bukan gara-gara saya ngina Nabi. Saya ngina Nabi nggak ada masalah, no problem. Anjing itu marah gara-gara tadi waktu saya pidato, saya nunjuk-nunjuk ke arah anjing. Anjing itu punya insting bertahan. Dia kalau ditunjuk-tunjuk merasa mau diserang, makanya dia nyerang saya duluan. Jadi itu bukan gara-gara saya ngina Nabi nggak ada masalah, nggak ada masalah ngina Nabi, kata dia. Sombong dia jawab itu, saudara. Akhirnya dia berdiri lagi, dia pidato lagi. Pidatonya kali ini dia nggak nunjuk-nunjuk karena dia takut anjing nyerang lagi, saudara. Anjingnya sudah diikat lebih kencang lagi supaya nggak lompat lagi, saudara. Dia pidato lagi nggak kapok. Di pidato yang kedua dia caci maki Nabi, saudara. Dia hina Nabi dengan hinaan yang lebih parah. Anda tahu, saudara, anjing yang diikat dengan ikatan lebih kencang. Begitu anjing ini dengar orang itu menghina Nabi lagi, saudara, anjing itu berontak dengan kencang, berontak dengan kuat, saudara, sampai talinya putus. Penghina Nabi ditomprok, dicakar, digigit sampai mati, saudara. Saudara, Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan, Al-Asqalani menceritakan, gara-gara kejadian ini, gara-gara kejadian anjing bela Rasulullah, gara-gara kejadian anjing yang gak terima Nabi dihina, gara-gara kejadian ini 40.000 orang Mongol yang menyaksikan masuk Islam, saudara. Anjing, bu, pak, binatang, najis mughalladha. Tapi Nabi Muhammad dihina, dia nggak terima, saudara. Dia marah, dia berontak. Terus sekarang Anda ngaku cinta Nabi, hadir maulid di mana-mana, Rasulullah dihina, kau diam, bahkan kau bela penghina Nabi. Saudara, demi Allah,
Demi Allah, bagi saya lebih baik saya jadi anjing yang bela Nabi daripada jadi manusia yang bela penghina Nabi, saudara. Takbir, takbir. Makanya tolong saya ingatkan kepada polisian, tolong proses pada penghina Rasulullah. Jangan sampai umat Islam marah, saudara. Kami ini umat Islam nggak ada menribut, betul? Kami umat Islam nggak ada menrusuh, betul? Kami umat Islam nggak ada mentempur, betul? Nabi udah ingatkan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan ketemu musuh. Jangan, kata Rasulullah, jangan, saudara. Akan tetapi jangan lupa, Rasulullah lanjutkan, wa idza laqitumuhum fathbutu fa innal jannata tahta dhilalis suyuf. Tapi kalau musuh udah terlanjur datang, jangan mundur, saudara. Kalau ada orang hina Nabi, jangan mundur, saudara. Enggak, jangan. Umat Islam ini cinta damai. Kita diajarkan untuk memaafkan, saudara. Anda caci maki saya Hanif Al-Attas, kalau betul-betul saya ngikutin Nabi, maka saya akan maafkan, saya akan diridhoi, saudara. Itulah kami diajarkan umat Islam. Anda sopan, kami lebih sopan. Hei orang-orang musuh Islam, Anda santun, kami lebih santun. Anda bijak, kami lebih bijak. Anda baik, kami lebih baik. Tapi saudara, kalau kau coba-coba hina Allah, hina Nabi, hina Rasul, hina Islam, demi Allah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah, kami tidak akan mundur sampai tetes darah terakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya umat Islam, siap bersatu, siap bela Rasulullah, siap bela kehormatan Nabi, siap seret menghina Nabi sampai di penjara, siap proses sampai dihukum. Nanti ente yang ditangkap. Lawan sabodoting. Ntar ente di penjara. Ntar ente dipecat dari kerjaan. Nanti ente dibuang ke laut. Sabodoting. Lawan. Yakin. Betul. Saudara, demi Allah, lebih baik aing modal daripada diam melihat Nabi dihina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, doakan Imam besar Al Habib Rizik, mudah-mudahan beliau bisa segera pulang ke Indonesia, insya Allah. Sampai sekarang status beliau masih dicekal, tidak bisa keluar dari Saudi Arabia. Ada campur tangan intelijen busuk dari Indonesia yang menyebabkan beliau tidak bisa pulang ke Indonesia sampai sekarang, saudara. Doakan, mudah-mudahan orang-orang zalim ini dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah takdirkan nggak ada akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara, kemarin Habib Rizik punya niat kuat untuk hadir di 212, beliau sudah berusaha, tapi beliau tetap tidak bisa hadir. Tapi pesan beliau, saudara, saya bisa hadir atau saya tidak bisa hadir, saya bisa pulang atau saya tidak bisa pulang, umat Islam tidak boleh berhenti, umat Islam tidak boleh mundur, umat Islam tidak boleh kendor perjuangannya. Perjuangan harus tetap berlanjut. Enggak, urusan pilpres udah selesai, saudara. Enggak ada lagi nomor 1, nomor 2, udah enggak ada sekarang. Kalau foto, nggak ada lagi foto begini sekarang, nggak ada lagi foto begini, saudara. Tapi sekarang saatnya umat Islam kepalkan tangan, saudara. Coba semua angkat tangan, kepalkan tangannya. Angkat tangan, kepalkan tangan. Apa artinya kepalkan tangan? Kepalkan tangan, tegakkan keadilan, lawan kezaliman, nyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bela NKRI, jaga Indonesia, tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah. Umat Islam tidak boleh mundur sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya umat Islam, siap untuk tetap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap jaga NKRI, siap ikut komando ulama, siap ikut komando imam besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sama-sama kita baca salawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Nanti setelah salawat Badar kita sambung dengan salawat Asghil. Tahu salawat Asghil? Wa ashghili
kurang kompak. Wa asghilil. Salawat asghil itu salawat karangan seorang wali Allah dari bangsa Al-Hinduan. Itu dimuat dalam kitab Sabilul Muhtadin karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas sahib Huraidah, saudara. Nah, itu salawat asghil isinya minta sama Allah berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan orang zalim dibikin sibuk ngadepin orang zalim juga. Dan kita umat Islam mudah-mudahan Allah selamatkan dari kezaliman mereka, Allah selamatkan dari makar buruk mereka. Amin ya rabbal. Nah, nanti setelah salat asghil terakhir kita sambung dengan salawat nariyah. Tahu salawat nariyah? Allahumma kamilatan. Nah, salawat nariyah ini Pak Bu, kemarin saya di Mekah hampir 3 bulan ketika musim haji, saudara. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Salawat nariyah ini kemarin saya waktu mau pulang ke Indonesia, saya sowan ke Abuya Al-Allamah Sayyid Ahmad ibn Abuya Al-Allamah Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau panggil saya ketika saya sowan, saya dijazahkan sama beliau secara khusus, ijazah khasah salawat nariyah. Salawat nariyah ini Pak Bu, Masya Allah tabarakallah, Bapak Ibu kalau ada hajat apapun, baca salawat nariyah sebanyak-banyaknya, insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Wa tuqda bihil hawaij. Bapak Ibu ada kesulitan Bu, kesulitan apapun, kepengen apapun, baca salawat nariyah sebanyak-banyaknya dengan niat supaya kesulitannya dimudahkan. Insya Allah Allah mudahkan berkat Nabi Muhammad. Tanfariju bihil kurobu. Salah satunya juga kadang-kadang ada anak-anak kecil umur 4-5 tahun, ada anak-anak kadang-kadang teman-temannya udah bisa ngomong, dia belum bisa ngomong, saudara. Begitu ada atau tidak? Itu dalam bahasa Arab namanya uqdah. Makanya dalam doa wahlul uqdatan min lisani. Uqdah itu artinya lisan yang kaku, nggak bisa ngomong, saudara. Uqdah disebutnya kekakuan atau sesuatu di dalam lisan yang menyebabkan ada kekurangan dalam pembicaraan, itu disebut uqdah, saudara. Nah, uqdah ini kalau Bapak Ibu punya anak yang masih susah ngomongnya, Bapak Ibu baca salawat nariyah sebanyak-banyaknya, insya Allah lisan anaknya jadi lancar berkat Nabi Muhammad. Makanya sebetulnya saya nggak pantas, ada guru-guru saya di sini, ada Habib Hashim, ada Habib Rifki Al-Idrus, ada habaib lainnya. Saya nggak pantas sebetulnya buat ngasihkan ijazah, tapi raghbatan fil ifadah, supaya semuanya dapat keberkahan dan semuanya nyambung ke Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Malam hari ini saya ijazahkan salawat nariyah kepada semua yang hadir, sebagaimana saya terima ijazah itu dari Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Semua katakan qabiltul ijazah. Ayo sama-sama semuanya, semua sama-sama kita baca yang kompak semua. Siap goncangkan kuningan dengan sholawat. Orang kompak siap goncangkan kuningan dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo sama-sama semua keluarkan suaranya. Hadrah ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Semuanya salatullah ala taha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah, salatullah Allah Allah salatullah. Semua minta sama Allah, angkat tangan berkat Nabi Muhammad semuanya. Tawassalna wabil hadi Allah Allah tawassalna bi bismillah wabil hadi wa kulli mujahidin lil abi ahlil ya Allah salatullah sallallahu alaihi Allah Allah salatullah billah ilahi sa umma minal afa Allah Allah ilahi salimil umma minal afa wa min hammin wa min ghumma ahlil ya Allah salatullah
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semuanya yang kompak. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil Allah Allah Allahumma salli Muhammad wa ashghil بالظالمين وأخرجنا السالمين وعلى أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى قرآن صلى الله على نور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة الله الله تامان على سيدنا محمد تنحلو وتنفرج الله الله وتقضى به الحوائج وحسن ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد saya mau dengar tanpa hadroh, coba semuanya keluarkan suaranya. Allahumma Allah Allah taman tanhallu ya Rabb wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul غمامه بوجهه الكريم وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد Lo minlak la ilaha illallah la ilaha illallah semua la ilaha illallah la ilaha illallah prajurit pembela Rasulullah bangkitlah bangkitlah untuk negara satukan hati semuanya musuh lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta kematian. Semua angkat tangannya, maju ayo terus. Pengkhianat bangsa
Allah, demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus takkan mundur, kurang keras takkan mundur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap jaga NKRI. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, digabul hajat-hajatnya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara waghfir lana wa lahum wa limasyayikhina hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala masing-masing, minta hajatnya, insyaallah dikabulkan Allah Ta'ala. Allahumma tub alaina taubatan nasuha. واغفر لنا ولهم ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. لهذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة. ثم إلى روح الإمام صاحب الحول الإمام علي بن محمد الحوشي، وإلى الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله العطاس، وإلى روح الوالد عبد الرحمن عمر العطاس، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita minta kepada Al-Habib Rifki Al-Aidrus untuk menutup majelis kita dengan talqin dzikir. Fadhal Habib. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حاجة لحين حياك ولحين موت ولحين بطن إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya Rabbal. Saya minta maaf sebelumnya kalau ada kekurangan atau salah-salah kata. Doakan dari sini saya dan Habib Rifki langsung berangkat ke Solo hadir haul. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan sahibul haul Solo insyaallah. Makanya saya minta maaf, saya sama beliau dari sini langsung jalan. Kita nggak mampir-mampir lagi karena sudah sangat malam waktu.
kita ngejar supaya bisa subuh sampai di sana. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.